Halo, bertemu dengan saya lagi, Mamang Hari. Kali ini saya akan mengunggah video mengenai lanjutan dari case, case discussion nomor 1, yaitu mengenai bagaimana perubahan temperatur dalam operasi centrifugal gas compressor akan mempengaruhi performance. Dan pada bagian kedua ini, kita akan coba untuk tetap dengan perubahan temperatur. Namun, case yang akan kita diskusikan adalah bahwa kita akan memberikan sebuah given satu lagi, yaitu bahwa misalnya case-nya adalah horsepower yang ada itu tidak cukup untuk memenuhi perubahan daripada performance. Jadi ada kasus bahwa temperaturnya suction naik, cuman horsepower-nya tidak bisa naik oleh satu hal. Jadi case ini akan kita coba diskusikan, akan kita coba bahas apa yang akan kita alami atau akan kita temukan nanti di dalam sistem operasinya. Oke, kalau nanti ada pertanyaan dan perlu diskusi yang lebih lanjut, bisa menghubungi kami di website kami di bawah sini. Baik, jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih. Oke, jadi sebagai ilustrasi saja bahwa case sebelumnya adalah bahwa kita punya kompresor station dengan kondisi seperti ini. Jadi kompresor ini dia running awalnya adalah flow-nya 33,8, T1-nya 85, P1-nya 50, P2-nya 211, T2-nya 261. Lalu setelah kita hitung-hitung horsepower-nya yang diperlukan adalah 3261. Ya, 3261. Lalu oleh suatu hal temperatur di inlet ini naik. Ya, ini namanya kasus, jadi kita contoh saja. Jadi bisa saja terjadi di upstream-nya sini ya, ada sesuatu, mungkin cooler-nya tidak bekerja dengan baik, entah karena pemanasan oleh suatu hal gitu ya, sehingga temperaturnya naik. Oke. Setelah kita hitung-hitung di case sebelumnya adalah bahwa dengan temperatur naik, ya, naik dari 85 ke 100, itu horsepower diperlukan adalah 3321. Temperaturnya juga naik harusnya nih. Ini masih temperatur lama. Oke, nanti kita lihat lagi yang belakang berapa. Jadi 3321. Jadi untuk mengkompres dengan flow yang sama, lalu maunya pressure P1 dan P2 tidak mau berubah. Ya, jadi ini semua tergantung daripada kita punya proses ya. Kalau kita punya seperti ini ya, ini misalnya ini diambil oleh second stage gitu ya. Jadi memang kadang-kadang pressure di sini tidak mau diganggu. Artinya karena kalau dia diganggu, dia akan mempengaruhi unit second stage-nya. Lalu kadang-kadang juga ini tidak mau diganggu saksinya ini karena mungkin suction ini misalnya berhubungan dengan tekanan sumur sehingga khawatir ada back pressure seperti itu. Jadi di operation memang harus diputuskan sesuatu apa yang terbaik dari tujuan dari operationnya. Oke, jadi nanti dalam case yang selanjutnya ini kita pengen tahu karena horsepower yang diadakan adalah 3321 yang diperlukan oleh kondisi baru ini, itu kita akan challenge ya, Nah, kalau powernya tidak ada sebesar 3321, artinya ini kira-kira 60 horsepower lebih tinggi lah gitu ya. Ya, mungkin Anda punya engine sudah full speed, udah full temperatur gitu ya. Sehingga tidak bisa naik lagi. Apa yang terjadi kira-kira? Gitu ya. Jadi case pertama nanti kita akan bicara mengenai apa yang harus dikorbankan. Tanda kutip ya, dikorbankan itu artinya bahwa kalau horsepower adalah head kali flow,
Yang case pertama adalah kalau flow-nya tetap, kalau horsepower-nya tidak mau berubah, berarti head-nya harus berubah. Head adalah faktor pressure ratio ya, P2 dibagi P1. Jadi head harus turun. Untuk turun bisa dua hal, bisa P1-nya kita naikkan sehingga rasionya turun, atau P2 kita turunkan sehingga dengan suction yang tetap ya, sehingga rasionya turun. Harapannya adalah bisa horsepower yang sudah maksimum di 3261 ini masih bisa mengompres semua flow yang ada itu. Ya, nanti kasusnya adalah kita pengen yang kita mau kalahkan adalah yang P1 sorry, P1-nya akan kita naikkan ya, sehingga head-nya turun sampai berapa P1-nya ini. Oke. Baru yang case keduanya nanti adalah kalau kita mau pressure tetap sama, ya head-nya tetap sama ya. Jadi P2 dibagi P1 tetap sama. Saya tidak mau P1-nya berubah, P2-nya berubah. Sama seperti itu. Karena kalau dinaikkan atau turunkan merubah yang lain begitu ya, bisa terjadi ya. Jadi case-nya adalah saya mau flow-nya aja dikurangin. Lalu berapa flow-nya akan dikuranginya nanti itu. Sehingga kita tahu nanti berapa jumlah sumur yang harus ditutup ya. Sejumlah pengurangannya berapa. Ya, untuk mencapai tetap pressure ratio yang sama tapi horsepower tetap 3261. Ya, jadi ini adalah satu contoh kasus saja yang kita bisa diskusikan bareng-bareng. Seperti apa? Kerugian-kerugian. Yang pertama adalah kerugian pressure P1. Ya, jadi kalau P1-nya naik itu berarti kan ada rugi-rugi mengenai pressure ratio. Ya. Yang kedua adalah flow-nya yang kita korbankan, tanda kutip ya, korbankan itu. Berapa flow-nya akan turunkan kalau horsepower-nya adalah hanya bisa keluar 3261. Jadi itu adalah kasus yang kedua yang akan kita garap dan diskusikan pada kali ini. Oke, jadi dua kolom yang sudah baru saja kita bahas ini adalah asumsi bahwa dengan naiknya temperatur T1 dari 85 ke 100, apa yang terjadi? Ya, horsepower seperti apa, sales margin seperti apa, lalu efisiensi seperti apa, ya. Sampai sekarang kita mengkonform yang ada di performance curve. Oke. Tapi kan dalam kenyataannya tidak selalu ya. Ada perubahan temperatur. Ternyata teorinya adalah dia perlu power 120-an lah ya. 120 more power untuk bisa mencapai pressure, suction discharge, dan flow yang ingin diproses. Jadi kalau teman-teman awam kan begitu maunya. Dia tidak mau tekanannya berubah, dia tidak mau flow-nya berubah, maunya tetap sama gitu kan. Tapi kita tahu bahwa ternyata itu perlu 120 horsepower. Ya. Nah, ini kita akan belajar sekarang kalau misalnya powernya itu tidak ada. Misalnya Anda punya NGP speed dari gas turbine sudah 100 atau mungkin HGD-nya sudah sampai topping. Sehingga Anda tidak bisa naik lagi speed-nya, sehingga horsepower-nya tidak bisa naik. Dalam hal seperti itu tentunya pasti akan ada salah satu parameter yang dikorbankan, yaitu karena power adalah head kali flow, jadi apakah flow yang akan dikorbankan. Dalam hal apa yang akan kita alami sendiri di depan mata, head adalah pressure, ya. Head adalah pressure, either pressure suction dan atau pressure discharge.
Jadi head itu kan proporsional terhadap pressure ratio. Jadi headnya naik, pressure ratio-nya naik. Kalau kita pengen turunkan head, kita harus turunkan pressure ratio. Pressure ratio bisa turun kalau kita naikkan suction-nya, atau suction tetap sama, tapi kita turunkan discharge-nya. Itu. Jadi kalau itu kita mau flow-nya tetap sama. Jadi sebenarnya kita akan coba simulasi apa yang terjadi, pressure-nya sampai naik seberapa tinggi, supaya kalau memang saya hanya punya power 3261, itu masih bisa beroperasi di mana flow-nya semua bisa terkompres. Oke, jadi tempat T2-nya estimasinya kira-kira 268 ya, kalau kita lihat seperti itu ya. Jadi dengan menurunkan rasionya ya dari 4,2 menjadi 3,8, temperatur juga pasti akan lebih rendah ya, lebih rendah. Nah, kalau kita periksa lagi segitiga, yang segitiga adalah dia kira-kira 77 atau 78 lah ya efisiensi. Jadi di sini RPM-nya adalah 11.000. Sorry, ini harus saya. Lalu flow pada saat surge dia, kalau ini 4, ini 5, mungkin 551 lah, 5.100. Jadi surge margin lebih bagus ya, lebih naik. Oke. 5.000 ya. Oke. Jadi seperti ini ya. Ini akan memerlukan 3137. Oke. Kita masih bisa turun lagi ya, masih bisa berubah lagi. P2-nya kita coba naikin 56 ya, 56. Ya, jadi ini adalah angka yang perlu kita coba-coba ya, kalau kita turunkan pressure-nya ya, efisiensi jadi berapa ya. Kita lihat plotnya di mana, lalu efisiensi di berapa. Harusnya tidak jauh-jauh dari situ. Jadi kalau ini berarti kita akan memerlukan horsepower yang lebih rendah ya, lebih rendah. Jadi kalau ini mungkin 50 oke. Ya, jadi memang tadi harus kita coba-coba. Ini 11.000, mungkin 11.100 kali. Ya, jadi 33, 54 ini mungkin 5. Kalau di sini mungkin 55. Ya. Jadi ini adalah perkiraan kalau kita punya horsepower sekitar 32 ya, 3261. Sebenarnya tepatnya persis seperti apa sih bisa ya, kita bisa hitung balik. Kalau ini di yang konstan, baru P2-nya berapa kita bisa hitung. Cuman lebih agak rumit nanti, karena ini rumus bisa kita pakai untuk berbagai macam kegunaan gitu. Ya, jadi perhitungan kita adalah kita bisa tetap mengompres semua flow. Sebenarnya yang dikorbankan adalah kita punya suction pressure naik kira-kira dari 50 ke 53. Baru power yang misalnya asumsinya hanya punya 3261 itu cukup. Ini kalau kita hitung 3259, beda dikit ya. Cuman ini kira-kira perkiraan seperti itu. Lalu surge margin-nya memang ini tidak begitu
bergerak banyak ya, terus malah lebih kanan lebih bagus ini, lebih bagus. Jadi seperti itu. Oke, jadi sekarang kita kasusnya kita kepengen rubah ya, tetap dengan kenaikan temperatur 1, tapi dia sebenarnya perlu 3382. Tapi 3382 itu tidak ada, gitu. Yang ada hanya 3261, sehingga yang harus dikalahkan tadi yang pertama yang segitiga ini adalah yang dikalahkan adalah pressure-nya, pressure ratio-nya diturunkan ya dari 42 menjadi 39. Yang sekarang kita tidak mau pressure ratio-nya berubah kan bisa seperti itu ya. Jadi kadang-kadang suka operation itu pressure-nya jangan diturunin. Kalau perlu flow-nya dikurangin gitu ya. Seperti jadi. Nah, sekarang kalau hanya punya karena perlu 3382, kita perlu kurangi flow berapa banyak? Ya, karena power itu adalah head kali flow. Ya, head kali flow. Oke, let's say pelan-pelan. Kalau kita kurangi 3 menjadi 33, powernya tinggal berapa? Masih 3302. Ya, masih lebih tinggi dari yang ada ya. Misalnya ini yang available gitu ya. 3302 berarti kurang dong. Ya, misalkan 32.5 berapa? 3252 ya kira-kira kayak gitulah ya. Jadi flow Anda kalau tidak mau pressure ini kan pressure sama ya. Temperaturnya berubah, tapi pressure-nya mau tetap 50 ya, kisarnya 211. Jadi ini yang dikurangin, yang dikalahkan sehingga dia punya powernya cukup ya. Efisiensi 77. Kita pengen lihat berapa zat matinya ini yang diamond ini ya, diamond ini. Yang diamond ini 78 efisiensinya. Oke, itu 7.6 lah kira-kira ya, ada koma-komanya. Lalu RPM-nya adalah ini kira-kira 11.500 lah ya, 11.500. Lalu flow pada saat search, kalau kita tarik garis ke sini, kira-kira mungkin ya sekitar 6.000 kali ya, 6.000. Ya, sebenarnya tinggal 17. Memang ini agak lebih ke kiri dikit ya, lebih kiri dikit sehingga dia memang lebih rendah dari sebelumnya. Tuh. Ya, jadi itu adalah dinamika, contoh dinamika dari mengoperasikan kompresor. Sebelum kita do something, kita bisa evaluasi di atas kertas apa yang terjadi. Tinggal di bagian operation secara proses kita akan korbankan mana, akan korbankan flow atau head. Kalau tidak P1 ya P2. Yang penting adalah rasionya harus kita turunkan karena head itu adalah faktor daripada pressure ratio. Berapa banyak signifikannya ya tadi saya sudah kita coba bareng-bareng ya. Coba bareng-bareng berapa banyak perubahannya ya. Perubahannya. Nanti kapan-kapan teman-teman saya juga bisa ini bisa bikin kayak tabel gitu ya, tabel dibanyakin gitu kan ya. Kalau naik 5 derajat seperti apa, 10 derajat seperti apa, bisa dibikin tabel gitu baru kita bisa tahu setiap kenaikan per derajat itu kira-kira kita ruginya berapa. Itu kira-kira. Jadi ini bagus sekali. Lalu kurva ini memang kita buat ya dari kurva aslinya. Ini kurva aslinya. Ya, saya draw ulang dengan menggunakan Excel ya. Ini kan yang namanya garis itu kan sebenarnya kan gabungan dari titik-titik ya. Jadi saya bikin titik dari kurva yang asli ya. Di sini baru kita gambar dengan Excel grafik ya. Tiap garis. Jadi garis lain seperti apa, head shadow-nya berapa, sehingga bentuk garis. Ini supaya menggampangkan aja supaya kalau kita ngitung, ini operating point langsung bergerak sendiri. Karena ini juga ditempatkan di situ karena ada koordinatnya ini.
Baik, ini baru case pertama, nanti akan banyak lagi case-case yang menarik. Tentunya bottom operation ini sangat dekat sekali dengan apa yang Anda kerjakan, jadi stay tune. Terima kasih.